Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat malam ini kami mau semangat terus untuk kami mendengar firman-Mu, pesan-Mu yang menjadikan kami semakin hari semakin mengenal Tuhan dengan benar, sehingga ketika kami makin mengenal siapa Tuhan yang besar yang menyertai kami tidak perlu takut dengan semua bentuk fakta yang lagi terjadi menimpa hidup kami. Sekalipun iblis boleh mengintimidasi hidup kami dengan fakta, tapi kami percaya bahwa hidup kami bukan dikendalikan oleh fakta. Kami hidup bukan dikendalikan oleh masalah, tapi kami hidup dikendalikan oleh Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ya, malam ini saya akan berkhotbah bagaimana hidup bukan dikendalikan oleh masalah, ya. Hidup yang tidak dikendalikan oleh masalah. Karena hari-hari ini banyak orang hidup itu dikendalikan oleh masalah, ya. Khususnya kalau kita disakiti seseorang, gimana kalau orang ini didoakan tidak berubah-berubah? Berarti hidup saudara dikendalikan terus sama orang yang tidak berubah jadi baik. Bayangin saudara, ya, selama bertahun-tahun kalau saudara hidup dengan suami yang nggak berubah sampai hari ini, dan saudara dikendalikan oleh orang yang jahat, kira-kira kita jadi jahat enggak? Jelas. Kadang sering kali kita ini terpancing juga emosi kalau kita dikendalikan oleh orang yang jahat ada di sekitar kita. Apalagi ini masa-masa yang makin sulit, yang jahat semakin bertambah jahat. Saudara kalau hidup dikendalikan oleh keuangan terus, saudara juga hari ini semakin punya rasa takut, khawatir yang enggak jelas, saudara. Ya, banyak orang bilang gini, kenapa ya Bu masalah ini kok enggak selesai? Habis satu datang lagi yang lainnya, selesai satu datang yang lain. Ya, saya cuman bilang hidup di dunia itu memang enggak ideal. Kita jujur hari-hari ini kalau mau cari hidup yang ideal itu setelah kematian. Tanpa air mata, tanpa sakit penyakit, tanpa orang jahat, tanpa maut, tanpa penderitaan, itu hidup di surga dalam kekekalan. Kalau kita masih mau panjang umur, tinggal hidup di dunia ini, kita harus siap yang namanya hidup ini penuh dengan air mata dan masalah. Karena memang Tuhan itu menjanjikan hidup yang ideal itu nanti di dalam kekekalan. Tapi kalau hidup di dunia, selama kita minta panjang umur sama Tuhan, bersiap-siaplah untuk menghadapi segala macam tantangan yang namanya jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, yang namanya orang menyakiti kita seperti Hana. Dari tahun ke tahun Hana disakiti oleh Penina, ya, waktu ke rumahnya Tuhan dari tahun ke tahun. Nah, ini gambaran hidup yang memang di dunia ini tidak ideal. Sekali lagi, kalau kita hari ini tetap mau minta bertahan panjang umur di dunia, kita harus siap menghadapi apapun. Tapi jangan pernah hidup ini dikendalikan oleh masalah. Kenapa? Kita buka yuk. Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh apa, saudara? Iman. Sekali lagi, orang benar bukan hidup dikendalikan oleh masalah. Sekalipun masalah yang menimpa saudara memang nyata. Nyata, Bu Eli. Gimana ndak ngomong dikendalikan oleh masalah? Nyata loh Bu Eli. Hutang ya nyata, suami selingkuh nyata, kanker nyata, anak-anak berontak nyata, semuanya nyata Bu Eli. Bu Eli bilang hidup bukan dikendalikan oleh masalah, gimana?
tapi kita belajar nanti ya, bagaimana orang benar akan hidup oleh iman. Belajar untuk percaya, tidak melihat nyata. Itu orang benar. Lihat ya. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Banyak orang hidup ketika dikendalikan oleh masalah, iman tidak jalan, malah hidupnya lihat ya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Banyak orang karena dikendalikan masalah, seharusnya maju tak gentar, pantang mundur, tapi hidup malah mengundurkan diri. Rasa percaya mundur, baca firman mundur, doa mundur, semuanya diundurkan diri. Kita mulai pasang rem mulai. Tadinya waktu diberkati ya mungkin kita bisa berkata Tuhan baik, Tuhan puji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi hari ini sudah banyak orang mengundurkan diri dari ibadah, orang mengundurkan diri dari berdoa, orang mengundurkan diri dari baca firman, orang mengundurkan diri dari pelayanan, hanya karena hidupnya dikendalikan oleh masalah. Orang gak percaya pakai iman, tapi hidupnya terus menuntut Tuhan. Faktanya mana? Faktanya mana? Kalau itu jadi kebiasaan hidup kita, maka di pemandangan Tuhan ini ujiannya saudara gagal total. Lihat ya, orang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Jadi 3 hal malam ini, kalau kita orang benar, kita adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, maka 3 hal: hidup oleh iman, hidup pantang mundur, hidup berpengharapan. Orang percaya pasti beroleh hidup. Jadi jangan pernah putus pengharapan. Orang kalau sudah sakit keras, putus pengharapan, tidak akan beroleh hidup, malah cepat mati. Makanya orang tidak boleh putus pengharapan. Hari ini hidup yang tidak dikendalikan oleh masalah itu 3, yaitu hidup oleh iman, hidup pantang mundur, yang ketiga hidup berpengharapan akan memperoleh hidup. Jadi pastikan malam ini tidak ada orang yang putus pengharapan. Semakin kita tidak punya pengharapan, kita tidak akan memperoleh hidup, hidupmu makin hancur. Makanya iblis itu selalu berusaha untuk melemahkan semangat saudara, supaya kita ini putus pengharapan. Lah kalau orang putus pengharapan, tidak akan memperoleh apa-apa dari Tuhan, yaitu tidak memperoleh hidup. Makanya 3 hal, yuk malam ini kita belajar hidup oleh iman itu seperti apa. Kita belajar dari Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Hari ini, malam ini, kalau kita mau melihat iman kita memindahkan gunung, tidak ada jalan lain, tidak boleh banyak dikendalikan oleh masalah. Semakin kita dikendalikan oleh masalah, gunung persoalan kita tidak akan berubah, bergeser menjadi gunung berkat. Tapi kalau kita hidup dikendalikan oleh iman, maka kita akan melihat gunung ini akan bergeser.
Hanya karena iman, saudara beriman, Tuhan yang geser. Tangkep ya. Kalau saudara beriman, memang secara realita kita tidak bisa geser gunung, kita tidak bisa membelah laut. Tapi waktu kita beriman, siapa yang menggeser gunung? Tuhan. Siapa yang membelah laut? Tuhan. Kita tidak mampu, tidak jadi masalah. Semua yang kita lakukan hari ini kita tidak mampu untuk menggeser dan membelah laut. Izinkan bagian Tuhan, bagian saudara tetap menjadi percaya. Kalau kita tidak mengaktifkan iman, maka gunung ini tidak akan geser-geser, saudara. Lihat Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ada kata satu, rela. Bagaimana hari-hari ini kalau memang hidup saudara makin berdoa makin buruk, rela. Tuhan, berdoa makin minta toko rame tambah sepi. Rela mempersembahkan tokomu yang masih sepi itu kepada Tuhan, karena kita percaya suatu kali kita pasti menerima janji itu. Tangkep ya. Mungkin hari ini suamimu, pasanganmu makin didoakan makin tidak pulang rumah, makin engkau digugat cerai, rela. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dalam hidup ini rela sesaat untuk menerima janji. Tangkep ya. Jadi semua yang kita relakan bukan untuk dihancurkan. Saudara rela hari ini toko sepi, rela. Pasangan didoakan tambah parah, rela. Anak didoakan tambah berontak, kita rela. Penyakit didoakan sembuh, tambah menyebar, Bu Eli, rela. Kenapa? Rela sesaat untuk menerima janji Tuhan di depan. Itu yang dimaksud dengan hidup oleh iman, ya. Rela, itu yang pertama. 18. Jadi pastikan hari ini tidak ada orang yang stres, depresi. Saudara hidup dikendalikan oleh fakta buruk karena saudara tidak rela. Tuhan, tambah lama tambah parah loh Tuhan, suamiku parah, keuanganku parah, sakitku parah, anak-anakku parah. Malam ini firman Tuhan berkata, rela nak sesaat untuk menerima janjiku di depan. Karena ini ujian. Aku mau menilai. Kalau engkau percaya, engkau pasti rela. Tapi kalau engkau belajar melihat fakta, engkau tidak akan rela. Makanya yang pertama, yang 18 kita baca. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang disebut keturunanmu. 19, ini ayat ini perlu diulang berulang-ulang kali. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Setelah rela, kita langkah kedua, orang yang hidup oleh iman harus selalu berpikir Allah punya kuasa membangkitkan yang sudah mati. Tangkap ya. Jadi rela. Yang kedua, berpikir Allah punya kuasa membangkitkan yang sudah mati. Apa yang sudah mati hari ini? Rumah tanggamu mati, keuanganmu mati. Hari ini penyakitmu yang mematikan juga. Mungkin hari-hari ini apa keadaan yang mematikan di dalam pergumulan hidup saudara dan saya? Percayalah, malam ini ketika kita rela sesaat menerima janji Tuhan, yang kedua, langkah yang kedua adalah berpikir bahwa Tuhan itu punya kuasa membangkitkan yang sudah mati. Jadi tidak ada istilahnya
nasi sudah jadi bubur. Ndak mungkin bisa, Bu Eli, sulit, susah, mana mungkin ndak ada. Orang benar ndak akan dikendalikan oleh masalah yang sudah tertutup tembok tebal. Hari ini masalahmu yang kau sedang hadapi benar-benar ndak ada jalan keluar. Dipikir pakai akal apapun, Bu Eli, saya sudah mentok, ndak ada jalan keluar. Hari ini, malam ini kita belajar bagaimana kita hidup oleh iman. Yang pertama yaitu rela untuk sesaat menerima janji Tuhan. Yang kedua yaitu berpikir Allah sanggup membangkitkan yang sudah mati. Allah berkuasa, punya kuasa. Saudara ndak punya kuasa ndak apa-apa. Memang kita bukan super hebat, tapi yang pasti Tuhan yang berpihak buat saudara dan saya malam ini punya kuasa membangkitkan yang sudah mati. Orang kalau sudah mati itu sudah rasanya ndak mungkin diapa-apain lagi. Bu Eli, mau lihat jalan apapun itu sudah ndak mungkin. Orang yang ndak mungkin, tapi buat Tuhan segala sesuatu mungkin. Makanya kita harus berpikir, selain kita rela berbesar hati, yang kedua berpikir, yang ketiga, lihat ya berikutnya. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Apa yang dilakukan orang benar ketika beriman? Ya percaya seakan-akan sudah menerima kembali. 3 hal ini kita akan lakukan ketika kita dalam keadaan mematikan hari-hari ini. Mungkin hidupmu selama ini stres, pukul tepok jidat terus. Kenapa? Karena tiap buka mata dikendalikan masalah, tiap buka mata dikendalikan oleh fakta. Sehingga jujur hari-hari ini banyak orang sulit tersenyum, banyak orang sulit untuk bersuka cita, sampai lupa rasanya hidup bahagia. Bu Eli lupa sukacita itu gimana rasanya, lupa hidup bahagia gimana bisa bahagia sukacita. Lah tiap hari masalah tambah buruk lah, tambah berdoa puasa 40 hari lo Bu Eli. Harapannya duri dalam daging berlalu, badai berlalu. Lah kok badainya tambah besar, duri dalam dagingnya tambah banyak Bu Eli. Mengucap syukurlah, karena ini hanya ujian akhir kita sebagai orang benar supaya hidup oleh iman. Yang pertama tadi sudah ya, yaitu yang pertama adalah rela sesaat mempersembahkan semua rasa sakit, kehilangan, kerugian untuk menerima janji Tuhan di depan. Itu yang pertama, rela. Yang kedua berpikir bahwa Allah punya kuasa membangkitkan yang mati. Yang ketiga percaya seakan-akan sudah diterima kembali. Orang yang percaya seakan-akan sudah diterima kembali kalau berdoa pasti bilang gini, Tuhan terima kasih buat suami yang baik yang sudah Tuhan pulihkan, keuangan yang sudah kembali, berkat yang kembali, cinta suamiku yang dikembalikan, anak-anak yang dikembalikan jadi baik. Terima kasih buat kesehatan yang dikembalikan, sekarang saya sehat. Nah, ini langkah iman. Percaya ya, rela, berpikir, percaya seakan-akan sudah menerima kembali. Jadi jangan berpikir jangan-jangannya bangkrut, daripada mikir jangan-jangan apes, jangan-jangan hancur, jangan-jangan bangkrut, jangan-jangan nanti kankernya merajalela kemana-mana, jangan-jangan suami saya tambah parah, tambah brengsek. Daripada jangan-jangan, yuk mulai berpikir seakan-akan kita sudah menerimanya kembali. Jadi apa yang hari ini belum kembali, jangan-jangannya dibuang ya. Jangan-jangan berpikir yang negatif. Daripada jangan-jangan, yuk kita punya pola pikir malam ini seakan-akan apa yang belum kembali saudara terima seakan-akan sudah menerima kembali. Pastikan ketika kita mau hidup oleh iman dan kita tidak dikendalikan oleh masalah, maka kita akan lulus dalam ujian, menerima sesuatu, karena hidup kita tidak diombang-ambingkan masalah, tapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Makanya kita percaya ya, rela,
berpikir sesaat, ya, berpikir bahwa Allah sanggup, rela sesaat. Yang ketiga, percaya seakan-akan, ndak boleh jangan-jangan lagi. Tuhan, aku seakan-akan sudah terima pemulihan rumah tanggaku dengan suamiku, sudah teletabis. Nah, seakan-akan Tuhan, aku seakan-akan sudah menerima, terima kasih. Aku ndak bangkrut lagi, tapi keuanganku diberkati, lancar jaya, keuangan toko rame, lancar jaya. Yang dulu-dulu rame, seakan-akan aku terima kembali tokoku yang dulu-dulu rame, sekarang sepi, seakan-akan sudah terima kembali. Ndak boleh tiap buka toko bilang ini sepi ya, sial ya, ndak boleh. Mulai hari ini kalau buka toko ndak boleh jangan-jangan bangkrut walaupun sepinya sepipi, tapi mulai katakan yaitu seakan-akan aku sudah menerima kembali tokoku yang rame dulu, menerima kembali keuanganku. Yuk, itu dipraktekkan. Yang kedua, yaitu hidup pantang mundur, ya. Siapa yang lagi mundur, ndak boleh mundur. Apapun bentuk mundur ndak boleh. Mundur secara iman ndak boleh. Mundur doa, ya, memundurkan diri, jam doanya diundurkan diri dari berdoa, mengundurkan diri dari ibadah, mengundurkan diri dari menyembah Tuhan, mengundurkan diri untuk baca firman. Semua itu dicoret. Pastikan walaupun secapek apapun saudara malam ini, yuk jangan mengundurkan diri, tapi hidup pantang mundur. Jadi maju terus, maju tak gentar, itu ya lagu kebangsaan ya. Yuk kita lihat Yesaya 57 ayat 10. Saya percaya hari-hari ini banyak orang yang capek. Kenapa? Karena dikendalikan masalah. Jujur, renungkan ya, orang bisa capek, bisa depresi, bisa stres. Itu kenapa? Karena hidupnya dikendalikan oleh masalah. Jujur, kalau orang benar hidupnya dikendalikan oleh Tuhan, tidak akan pernah hidupnya capek, depresi. Kenapa? Kalau kita dikendalikan Tuhan, Tuhan pasti bilang gini, jangan takut Eli, jangan takut Melan, jangan takut Rustam, jangan takut Ciswet, jangan takut Yeni, Fani, Chen, semua malam ini yang bergabung live. Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir. Aku Tuhan Allahmu hari ini menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi kalau Tuhan yang menyertai, bangkrut ya ada Tuhan, saudara kaya ya ada Tuhan, saudara hari ini ngalami masalah rumah tangga ya Tuhan tetap ada menyertai saudara dan saya. Jadi tidak ada alasan untuk takut dan khawatir. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu. Jujur, dengan proses 14 tahun ini membuat kadang-kadang saya sebagai manusia yang masih hidup dalam punya daging, saya bisa ngomong gini, cuapek loh Tuhan, jujur, cuapek Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu. Yesus saja, Tuhan Yesus sampai ngomong seperti itu. Normal sebagai manusia, Tuhan Yesus aja ngomong kalau boleh cawan ini berlalu. Saya juga sebagai manusia, karena terlalu panjang proses digas sama Tuhan. Tetapi engkau tidak berkata tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Pastikan hari ini kita sebagai orang benar jangan pantang mundur, yaitu hidup yang selalu punya pengharapan, ya. Yang kedua, hidup itu selalu ada kekuatan, tidak menjadi lemah. Nah, yang ketiga di Roma 8, ini ayat yang jadi favorit saya. Waktu saya lagi lowbat, saya lagi terpuruk, saya benar-benar gini, Tuhan, saya ini kayak domba pembantaian bener loh Tuhan. Saya kayak tinggal di ngek gini, sudah ngek, sudah terkapar Tuhan. Saya sudah tidak bisa apa-apa. Tapi waktu saya hari itu di ambang batas kekuatan, Roma 8 ayat 36 sampai 37 ini muncul saudara. Seperti ada tertulis, oleh karena
karena engkau kami ada dalam bahaya mautnya, bukan satu hari, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Malam ini siapa yang lagi seperti domba dibawa ke pembantaian yang siap disembeli, antara ya banyak orang hari-hari antara hidup dan mati. Ya, hidup juga segan, mati juga takut. Seperti domba yang siap disembelih. Tapi ayat 37 ini luar biasa. Setelah kita jadi domba sembelian, apakah ketika kita percaya Tuhan tidak melakukan sesuatu? Kalau kita hidup oleh iman, maka kita percaya kalau kita hidup pantang mundur, kita tidak jadi capek, kita tidak jadi lelah, tapi kita justru makin hari ini ada kekuatan yang baru, saudara tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Maka ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Salah satu bentuk cintanya Tuhan buat hidup saudara dan saya itu adalah memberikan memberikan kemenangan itu lebih dari pemenang. Itu salah satu bentuk kasihnya Tuhan kepada saudara dan saya, adalah bentuk bagaimana Tuhan membawa saudara dan saya lebih dari pemenang. Hari ini pastikan 3 hal hidup pantang mundur, yaitu hidup yang selalu ada pengharapan, hidup yang selalu ada kekuatan, yang punya semangat tidak capek, dan hidup yang selalu ada titik balik. Dari domba pembantaian itu selalu ada titik baliknya, keluar lebih dari pemenang. Jangan anggap remeh, jangan berkecil hati kalau sekarang saudara ada di posisi antara hidup dan mati. Banyak orang sudah merasa, Bu, kalau 2 bulan lagi saya tidak ditolong Tuhan, saya sudah punya kewajiban jatuh tempo yang banyak, saya tidak tahu melanjutkan hidup seperti apa. Jangan pernah takut dan khawatir. Jangan mengundurkan diri pada waktu hidupmu antara hidup dan mati, seperti domba pembantaian di pembantaian yang siap disembelih. Percayalah, ayat 37 akan segera digenapi. Tetapi dalam semuanya itu, sekalipun kelihatannya engkau dalam seperti domba pembantaian antara hidup dan mati, tetapi lebih dari semuanya itu, engkau adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Kita pasti keluar lebih dari pemenang. Hari ini bentuk cintanya mengasihi Tuhan buat hidup saudara dan saya. Sekalipun diizinkan proses seperti domba di pembantaian yang siap disembeli, kelihatan musuhmu begitu menang atas hidupmu, engkau dijajah, engkau hari ini diinjak-injak dengan musuhmu yang kelihatan yang jahat bisa menginjak-injak hidupmu. Percayalah, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah mengundurkan diri dari Tuhan, karena sebentar lagi pasti ada titik balik. Kita semua akan keluar lebih dari pemenang. Berarti kalau lebih, musuh-musuh kita nanti juga kalahnya juga lebih, karena menangnya kita lebih. Maka orang yang hari ini menginjak-injak kita itu akan kalahnya juga lebih. Amin. 3 hal malam ini ya. Percaya bahwa hidup ini selalu ada pengharapan. Sekalipun perjalanan hidup yang kita lewati bukan hal yang mudah. Kita sudah letih, lesu, tapi kita tidak boleh putus asa ya. Kita tetap hidup ini selalu ada pengharapan. Yang kedua, hidup ini selalu ada kekuatan yang baru, sehingga kita tidak akan menjadi lemah. Yang ketiga, hidup ini selalu ada titik balik. Tidak akan ya, orang yang ada di pembantaian terus, diinjak-injak terus ya, tidak akan saudara ya. Pada titik balik
pasti. Yang diinjak-injak, yang ditindas, yang direkakan yang jahat, yang jahat makin jahat, Bu Elimu makin jahat, sudah biarin. Saudara yang seperti domba di pembantaian, diinjak-injak, disakiti, saudara ditindas habis-habisan, ndak akan selamanya. Nanti ada titik balik. Orang yang ada di domba pembantaian langsung dimunculkan keluarnya bukan hanya menang, lebih dari pemenang. Itu berarti nanti musuhmu kalahnya juga lebih-lebih di bawah, saudara. Tangkap ya, kita dibawa lebih dari pemenang, ini dibawa lebih dari apa, saudara? Kalah. Kita lebih dari pemenang, ini lebih dari ancur. Bayangin kalau lebih dari ancur, ancurnya pasti ancur, cur. Kalau orang berdosa berani dengan biji mata Allah, sementara biji mata Allah nanti akan dibawa lebih, yang menyakiti hidupmu akan dibawa lebih juga hancurnya. Makanya kita kalau ngerti firman malam ini, siapa yang lagi disakiti hati sama suami, siapa yang lagi disakiti hati sama orang terdekat, sama ipar, saudara yang lagi disakiti hati sama siapa aja, mertua atau teman dekat, teman bisnis, semuanya hari ini pastikan malam ini wajah saudara jangan seperti Scooby-Doo, wajahnya ndak usah kayak Kudanil, tapi buatlah wajah kita bersuka cita, karena dalam hidup ini Tuhan berjanji, nak, ndak selamanya nak, aku izinkan orang jahat itu menyiksa hidupmu, ndak selamanya engkau ada di bawah, ndak selamanya engkau menjadi domba pembantaian, tapi suatu kali titik balik, apa yang hari ini rasanya engkau kalah, aku akan membawa engkau keluar, bahkan keluarnya lebih dari orang-orang yang menang. Itu tadi ya, ayat 37, lebih daripada orang-orang yang menang, lebih. Yang terakhir bagaimana ya? Jadi percayalah, hidup pantang mundur. Kita percaya kalau orang yang semangat itu pasti dapat menanggung penderitaan. Nah, yang terakhir bagaimana hidup dalam pengharapan ya. Bagaimana akan orang yang punya pengharapan akan memperoleh hidup. Jadi kalau kita putus pengharapan, kita tidak akan memperoleh hidup, hidupmu akan hancur. 3 hal. Bagaimana hidup pengharapan akan janji Tuhan? Buka Ibrani 6 ayat 13 ya, 14, 15 sampai 17. Kita baca sama-sama terlebih dahulu. Ibrani 6 ayat 13 kita baca sama-sama ya. Sebab ketika Allah memberi janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Bayangin ya, hari ini saudara ada di ruang tunggunya Tuhan. Kita ini lagi punya pengharapan akan apa? Akan janji Tuhan. Mungkin sampai hari ini janji itu tidak kelihatan, tidak digenap-genapi. Tapi kalau saudara baca Ibrani 6 ayat 13, Allah itu memberikan janjinya kepada Abraham. Ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada pribadi yang lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Makanya sumpah ini berarti levelnya sudah didukung dengan sumpah yang levelnya paling tertinggi, saudara. Jadi jangan pernah meragukan janjinya Tuhan. Sekali dia berjanji pasti digenapi. Tidak perlu ditanyakan mana janjimu, nggak perlu. Hanya semua ini tunggu waktu aja ya. Tunggu waktu saja. Ya, kalau kita lihat bagaimana kejahatan orang-orang, kalau saya baca dikirimi sama orang di WhatsApp saya lihat ya tadi pagi, saya lihat tuh kok ada ya seorang anak bunuh papanya. Bayangin saudara, anak lo masih umur berapa bisa bunuh papanya. Saya tuh kadang-kadang lihat dunia ini semakin menakutkan, semakin mengerikan. Makanya ya saya ngomong sama anak-anak saya, sudah kalau di jalan diserempet orang nggak usah marah, karena sekarang ini orang jahat, emosinya tingkat tinggi, nanti gara-gara itu nanti bisa tonjok-tonjokan. Zaman sekarang ini bukan zamannya lagi kita ini hidup dalam
perdebatan, sudah belajar untuk mengampuni, belajar untuk mengalah. Itu jauh lebih baik daripada menghadapi orang jahat nanti diperlakukan yang jahat, kita juga yang rugi ya. Nah, lihat Ibrani 6 ayat 13. Kita jangan sampai putus pengharapan akan janji Tuhan. Walaupun janji itu belum digenapi, yang pasti kita semua kan keturunan Abraham. Janji Tuhan itu didukung oleh sumpah yang paling levelnya tinggi, sudah tidak ada lagi. Yang kedua 14, katanya sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Sesungguhnya hari ini mungkin kalau Abraham, di posisi Abraham, saudara bisa bayangin ya, waktu itu janjinya Tuhan itu dia belum punya anak, dia belum lihat tanda-tanda hamil, tapi Tuhan bilang ini, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Hari itu waktu Tuhan ngomong sama Abraham, posisi Abraham itu berlimpah-limpah banyak, enggak loh, satu aja enggak punya, satu mau jadi satu aja tanda-tandanya belum ada. Mungkin hari ini engkau melihat janji Tuhan, senyatanya Tuhan tetap memberkati saudara karena kita keturunan Abraham, didukung oleh sumpah, janjinya itu berlimpah-limpah dan banyak. Kira-kira hari ini Tuhan sudah sediakan enggak yang berlimpah-limpah banyak? Janji Tuhan di depan sudah, tapi tunggu waktuku. Nah ini sama Abraham juga, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Mungkin hari ini juga kita sama seperti Abraham yang lagi menantikan janjinya, boro-boro berlimpah-limpah banyak. Tuhan, minta dikit aja, satu aja saya sudah bersyukur. Tapi itu belum loh saudara. Tapi percayalah, malam ini sekalipun itu belum, bukan berarti itu tidak digenapi. Belum, karena masih on the way janji Tuhan. Jadi pastikan kalau didukung oleh sumpah yang paling levelnya tinggi, tidak ada tandingannya, janji Tuhan tidak bisa dihalangi dengan faktamu yang hancur hari ini. Rumah tanggamu hancur, keuanganmu hancur, tapi janji Tuhan tidak akan pernah bisa dihalangi karena yang berjanji itu mendukungnya dengan sumpah. Lihat ya, 15 ini yang perlu kita contoh dari Abraham. 15, Abraham menanti dengan apa saudara? Sabar lah, kita ini tidak sabar. Tapi tidak ada level berapa tahun ya Bu Eli sabar, tidak ada saudara. Lah kalau saya mau ngomong sama Tuhan, sabar itu sampai kapan toh Tuhan? Sabar, Tuhan cuma bilang gini kalau saya tanya sampai kapan Tuhan? Sabar. Nah, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian apa kira-kira? Ia memperoleh apa yang dijanjikan. Siapa yang mau lihat janji Tuhan yang limpah, yang banyak digenapi, harus ada kata sabar. Tidak boleh hari ini putus asa, putus pengharapan. Orang sabar hidupnya pasti punya pengharapan, tidak akan pernah berhenti. Abraham sabar, Abraham memperoleh. Jadi kalau tidak sabar, tidak memperoleh janji Tuhan. Kita semua malam ini belajar sabar untuk memperoleh janji Tuhan, pasti digenapi. Kalau tidak sabar, janji Tuhan hilang, tidak saudara peroleh. 16, lihat. Sebab manusia bersumpah dengan demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. 17, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Ya,
Sumpah lagi, diulang lagi. Yang berikutnya, ayat berikutnya, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Sudah sumpah tidak mungkin berdusta, kita yang cari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Berarti malam ini tidak boleh hidup itu dengan putus asa. Hidup harus penuh pengharapan. Hidup penuh pengharapan itu karena pengharapan akan janji Tuhan didukung oleh sumpah. Yang kedua, didukung oleh kepastian. Yang ketiga, didukung oleh pribadi yang tidak berdusta. Makanya harus sabar. Tuhan sekali berjanji, malam ini Tuhan bilang gini, nak, percayalah, kesabaranmu akan menikmati hasil yang tidak main-main. Janjiku yang tidak main-main, karena aku sendiri yang bersumpah. Jadi janjiku itu didukung oleh sumpah. Aku sendiri yang berkata didukung oleh kepastian. Yang ketiga, aku adalah pribadi yang tidak pernah berdusta. Dunia kasih saudara janji gombal. Iya, suamimu dulu janji, ya aku mau setia, janji sampai maut memisahkan. Walaupun kamu gemuk, kamu melebar ke kanan ke kiri, aku berjanji setia sampai mati. Aku berjanji mau gendong-gendong kamu terus sampai masa tua. Nah, itu janjinya Tuhan. Saya sampai kalau ada seorang suami berkata, "Ma, aku mau berjanji sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu, aku tetap mau memikul kamu." Itu berarti janji bohong ya. Yang mau memikul saudara dan saya menggendong, menanggung saudara, menyelamatkan saudara itu hanya Tuhan. Makanya hari ini jangan takut ya. Siapa yang lagi hari ini di PHP dikasih pengharapan palsu sama suami ya. Beberapa saat ada seorang ibu yang kecewa sama suaminya. Dia bilang gini, "Bu, rasanya saya mau bunuh diri aja, Bu." Kenapa? Saya ini dibohongi lagi loh, Bu. Tadinya dia itu sudah kembali nangis-nangis loh, Bu, sama saya. Janji, Bu, janji, sampai tulis surat loh, Bu. Janji, Bu, di atas materai tidak akan kembali sama wanita, tobat, tidak akan meninggalkan saya sama anak-anak lagi. Dia berkata, aku itu cinta sama kamu, tidak akan pernah aku buta sesaat. Bu, banyak omongan gombal, janji-janji yang diucapkan ternyata bohong, Bu, janji palsu, janji-janji gombal, Bu. Sekarang saya ditinggal lagi sama anak saya, kembali sama wanita, tobat, Bu, coba, Bu. Saya sakit hati, saya mau bunuh diri. Jangan, Bu, jangan bunuh diri. Sudahlah, manusia itu tetap manusia, dia tidak bisa dipegang janjinya. Tapi ibu jangan bunuh diri. Kita punya janji Tuhan bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Itu aja yang dipegang, Bu. Kalau yang dipegang janjinya suami hanya ucapan manis belaka, tapi senyatanya hatinya ular, hatinya tetap busuk. Jadi ibu tidak usah kaget ya. Ibu percaya, pegang janji Tuhan. Suatu kali kalau Tuhan berjanji memulihkan menjadi indah rumah tangga ibu, pasti ada anggur yang manis. Terus gimana, Bu? Sekarang, Bu, sekarang WhatsApp di blok, tidak bisa dihubungi. Sudah, Bu, tenang, Ibu tenang. Semakin Ibu panik nanti bunuh diri beneran, Bu. Tenang, ada Tuhan. Ibu jangan berharap lagi sama suami. Sekarang berharapnya sama Tuhan. Pegang janji Tuhan, percaya, Bu. Janji Tuhan itu didukung oleh sumpah. Janji Tuhan itu didukung oleh kepastian. Janji Tuhan itu didukung oleh pribadi yang tidak pernah berdusta. Suamimu berdusta, biarin ya.
Kita percaya malam ini kita sebagai anak Tuhan, yuk jangan hidup dikendalikan oleh suamimu yang penuh kepalsuan. Kalau hidup kita dikendalikan oleh suami, pasangan, istri yang penuh kepalsuan, maka kita akan bunuh diri beneran. Hari ini sabar. Pasti suatu kali suamimu akan kembali. Janji Tuhan digenapi. Nanti kembalinya anggur yang manis. Tapi sampai kapan ya Bu? Lah saya sendiri bukan Tuhan. Saya sendiri tidak tahu sampai kapan. Tapi tidak apa-apa Bu. Menantikan janji Tuhan itu makin lama. Abraham tuh lihat ya, berlimpah-limpah dan banyak loh Bu. Tidak usah marah sama Tuhan. Menantikan janji Tuhan tuh tidak ada ruginya. Yang dinantikan janji Tuhan itu karena kita ini keturunan Abraham juga yang berhak menerima janji Tuhan di Ibrani 3 kalau tidak salah ayat 19. Kita ini semua adalah keturunan Abraham yang berhak menikmati janji-janji Allah. Salah satunya yaitu tadi janji yang berlimpah-limpah dan banyak itu Tuhan sudah sediakan. Makanya perlu sabar. Sabar, yuk ngomong sama diri kita sendiri malam ini. Sabar. Kalau punya pengharapan sama janji Tuhan, sabar. Sudah janji itu on the way, pasti. Karena dia yang bersumpah, dia yang didukung dengan kepastian. Bahkan Tuhan itu pribadi yang tidak pernah berdusta. Ya, istilahnya tidak seperti suami-suami kita yang suka omong kosong, ya, omong doang, ya, ombes, omong besar, ya, janji belaka, semua itu. Makanya malam ini yuk saya sudah selesai, saudara dan saya tidak usah kecewa. Kalau sudah doa 40 hari, keuanganmu tambah sepi, hari ini pastikan ya, kita sebagai pribadi yang sedang diuji oleh Tuhan. Jadilah manusia, jadilah orang benar yang tidak selalu menuntut Tuhan untuk memulihkan hasil. Ya, kita tidak berhak menuntut hasil. Kenapa? Karena kita itu sudah diberi lebih dari hasil. Kita ini hutang nyawa sama Tuhan. Itu lebih dari hasil masalah di dunia. Kalau kita hari ini Yesus tidak mati buat saudara, kita ini dari debu cuman kembali jadi debu. Kita ini hutang nyawa, tidak bisanya bayar loh sama Tuhan. Coba kita bisa bayar enggak? Nah, kenapa kita ini banyak menuntut malam ini? Sudahlah belajar mengasihi Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, aku tidak mau hidup dikendalikan oleh masalah. Malam ini aku mau hidup dikendalikan oleh Tuhan. Gimana caranya? Hiduplah oleh iman. Ya, hidup oleh iman itu gimana? Yang pertama yaitu seperti Abraham, yaitu apa? Rela sesaat untuk menerima janji di depan. Yang kedua, berpikir mulai malam ini tidak boleh ya berpikir negatif, berpikir bahwa Tuhan itu punya kuasa untuk membangkitkan yang mati. Yang mati-mati hari ini, engkau tidak sanggup, tidak apa-apa, tidak perlu panik. Memang Tuhan tidak nuntut kesanggupan saudara untuk membangkitkan yang mati. Tuhan cuman menuntut kita percaya saja. Jadi seharusnya orang benar itu sudah enak, rileks loh hidupnya. Saya itu sejak kenal Tuhan, kalau memang dipikir jet coaster hidup saya, iya. Tapi kalau sudah ngerti firman, rileks, ngorok-ngorok tidurnya, makan banyak saudara ya. Itu sebabnya kita kenapa? Karena kita ngerti firman Tuhan. Kita tahu jelas bahwa Tuhan itu punya kuasa membangkitkan yang mati. Yang ketiga, kita harus percaya seakan-akan apa yang hilang sudah diterima kembali. Yang tadinya pemulihan itu kita terima sudah kembali. Tidak boleh jangan-jangan ya, seakan-akan mulai malam ini. Yang kedua, hidup dengan apa? Pantang mundur, yaitu hidup selalu ada pengharapan, hidup selalu ada kekuatan yang baru, hidup selalu ada titik balik.
Ya, jadi percayalah, hidup itu selalu punya pengharapan di dalam Tuhan, selalu ada kekuatan, selalu ada titik balik. Nah, kalau hidup hari ini punya pengharapan akan janjinya Tuhan bahwa kita pasti memperoleh hidup, berarti yang pertama tadi yaitu pengharapan akan janji Tuhan yang didukung oleh sumpah, didukung oleh kepastian, dan didukung oleh pribadi yang tidak pernah berdusta. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya. Besok Zoom libur karena kita persiapan retreat. Bantu doa buat retreat selama 3 hari Laskar Kristus ya. Saya minta bantuan doa dari semua yang mendengar malam ini supaya retreat tanggal 27-29 Juni itu membawa, mencetak benar-benar Laskar Kristus yang sejati. Karena Tuhan lagi mau mencetak orang-orang yang sejati, bukan yang pakai topeng rohani ya, yang selama ini hidup sok suci itu enggak. Malam ini jadi nanti kita ketemu lagi ya. Saya setelah selesai, kalau bisa Sabtu selesai, saya akan live lagi atau Minggu malam ya. Tetap semangat selama berapa hari ini, tetap kuat ya, tetap sukacita, tidak boleh lagi dikendalikan oleh masalah, tidak boleh wajahnya kayak Scooby-Doo, tidak boleh wajahnya kayak kuda Nil, tapi wajahnya harus senyum, tebar pesona. Kenapa? Karena kita nanti kalau ketemu orang, loh hutangmu masih banyak, tidak apa-apa, tebar pesona. Lo kok bisa? Ya karena aku tahu aku punya Tuhan kok yang berjanji, didukung dengan sumpah, kepastian. Tuhanku yang aku sembah itu tidak pernah berdusta. Aku harus hidup oleh iman. Aku sudah seakan-akan menerima kembali kok pemulihan keuanganku yang rugi. Nah itu dilakukan terus saudara ya. Hidup tidak boleh mundur, mengundurkan diri, tapi hidup harus pantang mundur, maju aja ya, maju terus dengan kekuatan Tuhan, dengan pengharapan ya. Hidup pasti ada titik balik, suatu kali kita pasti keluar lebih dari pemenang. Apa yang hari ini terlihat buruk bukan selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih malam ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya, kami tidak mau hidup Tuhan bukan ditentukan oleh masalah. Kalau hidup ditentukan apa kata Tuhan, maka kami harus hidup oleh iman. Hidup kami tidak boleh diombang-ambingkan masalah, hidup pantang mundur, dan hidup pengharapan akan janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, hamba-Mu mau berdoa buat anak-anak-Mu yang hari ini sedang mengalami keadaan yang benar-benar terlihat mematikan. Mungkin itu keuangan, mungkin itu rumah tangga, mungkin itu kesehatan yang benar-benar rasanya mematikan. Mereka sudah seperti domba pembantaian yang siap disembelih antara hidup dan mati. Biar malam ini Tuhan mereka melihat terobosan, mereka melihat gunung masalah itu bergeser menjadi gunung berkat. Mereka melihat laut yang hari ini di depan mereka itu terbelah sehingga mereka bisa melewati keadaan yang tersulit ini bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan malam ini mereka menerima kuasa mujizat-Mu terjadi, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau istirahat menerima berkat Tuhan yang dicintai pada waktu kami tidur. Berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.